Bersih dari apa? Bersih itu 3 kali bersih. Sibuk banget dikurangin berapa? Enggak, jangan nanti aja isinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Hari ini kita akan bersama lagi berkumpul di Tanya Kating untuk cerita Kating edisi 3, yaitu SMA versus kuliah, mengenal lebih dekat apa saja persiapan menuju dunia perkuliahan. Perkenalkan, aku Akbar, aku dari Ilmu Ekonomi FEB UI Angkatan 2019, dan hari ini aku akan memandu acara ini sebagai moderator ya teman-teman. Jadi teman cutting hari ini apa kabar ini? Boleh dong chat di bawah atau kasih reaction boleh, gimana nih? Lagi feelingnya apa banget? Excited kah? Atau mungkin lagi cerah banget kah hari ini? Cuacanya jadi senang gitu, lagi bahagia gitu, lagi baik kah gitu? Boleh di spam chat nih, aku udah lihat banyak banget nih. Senang banget kak, oke senang banget. Hujan, ada yang hujan, iya ya, kayaknya gloomy gitu ya hari ini. Di tempat aku juga nih teman-teman. Jadi, tapi tentunya cuaca yang juga gloomy itu tidak menutup kemungkinan kita ya untuk lebih bersemangat lagi ya di hari ini ya teman-teman. Jadi, aku ngewakilin Tanya Kating, ngucapin selamat pagi dan selamat datang teman-teman di Cerita Kating edisi 3 kali ini, dan semoga apa yang memang teman-teman ekspektasiin untuk bisa ada hari ini, bisa ada ya teman-teman, dan memang teman-teman bisa mengikuti dengan baik gitu acara kita pada hari ini. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan berbincang banyak tentang SMA versus kuliah, terutama tentang ekspektasi teman cutting hari ini terhadap dunia perkuliahan gitu lah, yang mungkin seringkali tidak sesuai atau mungkin bahkan sesuai sama yang diharapin teman-teman cutting sekalian. Dan karena itu sebagai sebuah langkah nih untuk memberikan gambaran terkait apa yang akan menjadi pembeda teman-teman antara dunia perkuliahan dan dunia SMA, hari ini Cerita Cutting 3 hadir sebagai sarana bagi teman-teman sekalian untuk dapat menerima informasi gitu kepada dari cutting-cutting ya, dari cutting-cutting nanti hebat, nanti aku kenalin lebih lanjut terkait apa aja gitu yang harus disiapin, kira-kira gimana sih pilih jurusan yang tepat gitu kan. Jadinya mungkin teman-teman akan lebih tercerahkan gitu pada hari ini ya. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita lanjut ke acara kita, akan ada kata sambutan sedikit dari CEO sekaligus co-founder dari Tanya Kating, yaitu Kak Ivan Hardi. Kak Ivan Hardi, apakah sudah hadir hari ini? Halo Akbar. Oke, sudah hadir nih Kak Ivan Hardi. Boleh Kak, silakan tepat dan waktu saya persilakan kepada Kak Ivan Hardi untuk memberikan sambutan. Sip, oke. Thank you banget Akbar buat openingnya. Dan juga mungkin mau thank you juga buat speaker-speaker yang udah mau join ke webinar kita hari ini. Dan tentunya mau ngucapin terima kasih buat semua kalian yang mau datang webinar pagi hari ini, hari Sabtu. Dan semoga kalian bisa belajar banyak dari sini ya. Nah, mungkin izinin aku buat cerita sedikit tentang Tanya Kating buat mungkin 5 menit. Dan ini untuk ngejelasin kenapa Tanya Kating tuh hadir sih dan program kita ada apa aja. Nah, jadi Tanya Kating ini sebenarnya kita buat berdasarkan dengan pengalaman kita pribadi gitu. Kalau kita refleksiin diri kita sendiri, kita ngerasa salah jurusan tuh adalah masalah yang dari dulu tuh ada gitu. Bisa dibilang masalah klasik lah. Dari kakak kelas kita, dari angkatan kita, sampai angkatan bawah kita juga kayaknya itu salah jurusan selalu ada. Mungkin bisa next slide-nya. Ya, next lagi. Dan kita sadar salah jurusan ini muncul karena informasi tentang jurusan tuh masih limited banget saat SMA gitu. Dan ketika kita ngelihat data, ternyata 87% dari mahasiswa itu ngerasa salah jurusan. Artinya, itu 7 dari 8 orang yang sekarang kuliah itu ngerasa salah jurusan. Angkanya gede banget kan. Jadi kita ngerasa ini masalah yang gede dan kita ingin menyelesaikan masalah inilah lewat Tanya Kating. Nah, bisa lanjut. Kita ngelihat kenapa salah jurusan itu muncul, terutama ada 2 hal sih. Pertama itu karena ada mispersepsi jurusan.
Jadi kita sadar kalau di SMA tuh masih ada persepsi yang salah terhadap jurusan. Misalnya, kalau misalkan masuk ke jurusan hukum tuh pasti jadi pengacara. Atau misalnya masuk ke MIPA nanti pasti jadi dosen. Padahal kan nggak begitu. Sebenarnya jurusan itu fleksibel banget, makanya kita ingin mencerahkan ya di sini. Alasan kedua, kenapa banyak salah jurusan adalah adanya gap antara sekolah sama wilayah. Maksudnya, kita sadar ada sekolah mungkin yang ngasih fasilitas tuh lengkap banget gitu. Kalian bisa konsultasi mau masuk jurusan apa, tapi ada juga sekolah yang nggak nyediain fasilitas itu, atau misalnya guru BK-nya mungkin agak kurang responsif dan lain-lainnya. Jadi inilah yang bikin salah jurusan tuh masih banyak banget. Bisa next? Dan kalau kita lihat solusi yang sekarang ada di SMA, itu juga belum membantu untuk bikin kita milih jurusan yang benar. Nah, kalau di SMA mungkin ada 3 hal ini ya. Pertama, tes minat bakat. Tapi kalau di SMA itu kan tes minat bakatnya nggak khusus untuk mencari jurusan gitu ya, lebih kayak cara belajar dan lain-lain. Jadi masih kurang membantu. Kedua, mungkin ada EduFair pas masuk kuliah, pas masuk SMA. Tapi kalau berdasarkan yang kita lihat, EduFair ini sebenarnya lebih kayak jadi promosi universitas gitu dibandingkan membantu kita buat milih jurusan gitu kan. Dan yang terakhir, ada juga informasi di internet, tapi informasi di internet tuh biasanya nggak komprehensif. Di internet tuh nggak dijelasin kayak culture-nya kayak gimana, struggle saat kuliah itu kayak gimana. Nah, inilah yang kita ingin sediain di Tanya Cutting. Bisa lanjut? Di Tanya Cutting, kita punya 3 program utama nih. Pertama, cerita cutting, itu webinar yang kita lakuin sekarang. Biasanya kita lakuin setiap 1-2 bulan sekali. Kita ada juga 2 program lain nih yang kita bakal munculin. Pertama itu ngobrol cutting. Ngobrol cutting ini sesi bahas jurusan, yang mungkin kalau kalian udah ikut Tanya Cutting, kita udah ngadain 3 sesi, 3 batch ngobrol cutting. Di sana kita bahas kupas tuntas lah pokoknya setiap jurusan. Dan yang terakhir ada juga konsultating. Kalau konsultating ini kalian daftar, kalau kalian keterima, kalian dapat sesi konsultasi one-on-one sama yang udah kuliah gitu untuk nanya-nanya proses seleksinya gimana, kuliahnya kayak gimana dan lain-lain. Lanjut. Nah, kalau misalkan dari tim sendiri di belakang Tanya Cutting, kita ini terdiri dari berbagai univ, berbagai angkatan. Ada yang dari UI, ada yang dari ITB, ada yang dari UNPAD, dari UB, ada juga yang dari Atmajaya, ada juga dari angkatan yang beda-beda dari 2021 sampai angkatan 2018. Jadi kita bikin Tanya Cutting ini berdasarkan pengalaman kita sendirilah yang udah kuliah cukup lama dan diverse juga gitu angkatannya untuk ngasih materi yang berguna buat anak SMA. Nah, lanjut. Mungkin untuk share sedikit, kita udah jalan dari bulan Juli dan sekarang kita udah di bulan keempat. Kita bersyukur banget nih sama dukungan kalian semua. So far dalam 4 bulan, followers kita udah 3.700 sekarang. Dan juga ini mungkin ada berbagai angka nih dari berbagai program yang udah kita launch sekarang gitu. Dan kita minta dukungannya terus dan kita bersyukur banget sama support dari teman-teman dari SMA. Nah, udah kira-kira itu aja tentang Tanya Cutting sedikit. Semoga webinar hari ini berguna buat kalian. Kita bakal bahas tentang perbedaan SMA dan kuliah yang menurut kita tuh penting banget karena dari SMA sama kuliah itu mindsetnya beda, cara pikirnya beda, dan berguna banget kalau kalian udah sadar dari awal sebelum masuk kuliah. Oke, itu aja kira-kira. Aku balikin lagi ke Akbar. Thank you semuanya. Oke, thank you banget Kak Ivan Hardi ya teman-teman. Juga mungkin teman-teman yang hadir di sini memang sudah aware ya Kak. Jadi kayak memang masalah klasik nih yang salah jurusan. Jadi bahkan hampir setiap orang tuh kalau ditanyain pas kuliah kamu ngerasa salah jurusan nggak? Pasti salah jurusan gitu loh. Dan karena aku juga ngerasa nih kalau lagi salah jurusan kadang gitu kan. Apalagi kalau kuliah lagi sulit-sulitnya gitu loh. Lagi banyak banget dapat ujian tuh biasanya tuh mulai tuh mikir lagi, contemplate, aduh bener gak jurusan aku ya. Nah, harapannya nih dari adanya Tanya Cutting dan cerita Cutting 3 nih, ini akan membantu teman-teman cutting ya, jadi kayak untuk bisa lebih tahu lagi gitu loh tentang apa aja yang bisa teman cutting lakuin agar tidak salah jurusan ya. Nah, teman-teman cutting sekalian, hari ini kita akan berbincang banyak tentang kuliah versus SMA, terutama tentang sebenarnya apa aja sih persiapan menuju dunia perkuliahan itu. Nah, tapi sebelumnya aku ingin ngingetin dulu teman-teman, yang pertama itu adalah untuk mute selama acara agar tidak ada gangguan ya teman-teman selama acara kita berlangsung. Kemudian yang kedua itu tolong untuk teman-teman kalau misalnya mungkin punya lag atau internetnya lagi tidak baik, boleh dimatikan saja videonya, tidak apa-apa, karena mungkin akan terjadi lag internet ya kalau pesertanya juga banyak gitu. Tapi kalau misalnya memang tidak
tidak menjadi masalah, itu tidak apa-apa ya teman-teman. Oke, baik. Terima kasih banyak. Tadi Kak Ivan Hardi sudah menyampaikan sedikit tentang tanya cutting dan sambutannya hari ini. Nah, selanjutnya otomatis kita bisa nih lanjut ke acara kita yang selanjutnya. Jadi, acara selanjutnya adalah kita akan masuk nih teman-teman ke talk show kita, yaitu tentang SMA versus kuliah, mengenal lebih dekat apa saja persiapan menuju dunia perkuliahan. Tapi sebelumnya aku ingin ngenalin terlebih dahulu pembicara-pembicara keren kita hari ini, narasumber kita yang tentunya udah paling mumpuni ya di bidangnya, dan mungkin akan memberikan banyak sekali insight nih buat teman-teman untuk bisa lebih tahu, oh kira-kira jurusan apa ya yang cocok buat teman-teman cutting di sini. Oke, yang pertama aku panggil Kak Amelia Andani, seorang mahasiswi ilmu administrasi bisnis Universitas Brawijaya 2019. Seorang public figure dan content creator dan merupakan International Delegation of Singapore Model United Nations 2019. Oke, halo Kak Amel. Selamat pagi. Halo, pagi semuanya. Pagi juga Kak Amel. Oke, yang kedua nih teman-teman, nggak sendiri, Kak Amel juga ditemenin sama Kak Kanza Marsa, ilmu komunikasi, Universitas Indonesia, angkatan 2018, seorang beauty influencer dan content creator, dan sekarang lagi intern nih di sosial media, di Tokopedia, dan juga Express Cloud Indonesia. Halo Kak. Gimana? Hai, apa kabar teman cutting semua? Semoga baik ya. Pasti baik lah kalau hari Sabtu kayak gini ikut webinar kayak cerita cutting ini. Iya, tentunya kita doain mereka semangat ya Kak Kanza. Yes, nice to meet you all. Oke, dan last but not least teman-teman, gak kalah keren juga dari dua kakak tadi, selain Kak Amel dan Kak Kanza, hari ini ada juga Kak Aris Meivio dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Pajajaran angkatan 2018, yang sekarang jadi intern at Directorate of Public Diplomacy Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia, dan juga banyak prestasi ya, salah satunya adalah Best Position Paper dan Honorable Mention at Taiman Conference 46.0. Halo Kak Aris. Halo, kakaknya masih mute Kak. Ya kan kita nggak bilang bisa. Kalau begitu, oke sip, oke itu kakaknya udah tahu ya. Oke, terima kasih. Ini tadi ya teman-teman, udah ada juga di layar kalian 3 orang narasumber yang keren-keren banget hari ini, yang tentunya udah siap nih untuk memberikan sedikit insight, bahkan banyak insight untuk teman-teman sekalian hari ini, terutama tentang mengenal lebih dekat apa saja persiapan menuju dunia perkuliahan ya teman-teman. Oke deh, setelah tadi kita kenalan, kita akan langsung masuk nih teman-teman. Tapi untuk itu kita akan masuk ke sesi talk show kita. Nah, mungkin aku pengen tanya-tanya dulu nih untuk awalnya. Untuk kakak-kakak ketiganya nih, mungkin nanti aku tanya dari Kak Amel ya. Setelah Kak Amel mungkin baru Kak Kansa dan Kak Aris gitu. Gimana Kak, kira-kira lagi punya sibuk apa nih hari ini? Atau sibuk apa nih lagi di minggu-minggu ini? Atau kakak lagi ngapain aja di kuliahnya atau mungkin di luar kuliahnya juga gitu? Oke, sebelumnya buat yang belum tahu, aku tuh sekarang lagi kuliah semester 5 di Universitas Brawijaya jurusan Administrasi Bisnis. Kesibukan di kampus sekarang sih kuliah biasa ya, terus sekarang lagi siap-siap buat magang juga. Terus juga tahun ini kebetulan aku lagi volunteer ngajar anak-anak SD di salah satu SD di daerah Jogja. Terus paling sibuk sama beberapa kerjaan juga sih. Endorse juga, terus ya gitu sih kurang lebih. Oke ya, aku harapin lancar ya Kak semua yang tadi. Juga asik tuh kayaknya tuh. Dari volunteering juga, intern juga nih, harapannya juga bisa lancar ya semuanya. Oke, kalau tadi Kak Amel mungkin lagi sibuk nyiapin intern, lagi kuliah juga dan lagi volunteering, mungkin kalau Kak Kanza gimana Kak? Kalau aku sekarang lagi sibuk tadi kayak yang udah Akbar juga mention, kebetulan aku lagi intern di Tokped, jadi ya kesibukannya mostly intern aku di Tokped, sama karena aku sekarang semester terakhir, hopefully bisa jadi semester terakhir, sekarang kesibukanku juga lagi ngerjain tugas akhir. Dan mungkin sama kayak Amel sih, di sela-sela intern sama ngerjain tugas akhir itu masih ada harus bikin beberapa konten untuk kepentingan endorse dan lain-lain, kayak gitu aja sih paling. Oke, sip keren banget. Udah akhir ya Kak.
Semoga lancar ya Kak, lancar luncur kan sama dosen pembimbing juga tuh biasanya tuh. Oke, sip. Nah, kalau Kak Arif gimana nih Kak? Halo teman-teman semuanya, maaf sebelumnya tadi nggak bisa nyapa karena tadi nggak bisa di-unmute sebelumnya. Gimana kabarnya teman-teman cutting semuanya? Dan tadi kalau pertanyaannya sekarang kesibukannya itu lagi apa? Kebetulan FYI itu aku sekarang lagi ada di semester 7, udah semester akhir. Terus dan kebetulan karena aku udah nggak kuliah tapi as in aku mengikuti program Kampus Merdeka, yaitu kita bisa magang di mana-mana selama 1 semester. Jadi sekarang aku lebih sibuk dengan magang, bukan kuliah. Jadi itu menggantikan perkuliahan aku, magang di Kementerian Luar Negeri. Terus kesibukan lainnya palingan seperti skripsian, itu mungkin bisa juga sebagai kesibukan rutinitas mahasiswa. Oke, sip. Mirip-mirip lah ya, maka Kansa ya lagi sibuk nyusun tugas akhir nih kayaknya. Oke, nah setelahnya mungkin aku pengen ini Kak, aku pengen sedikit mungkin analisis nih terhadap jurusan-jurusan Kakak nih. Nah, kebanyakan orang-orang tuh Kak, biasanya kalau ngomongin jurusan tuh mereka punya stereotipnya nih Kak. Jadi kayak kalau misalnya nih, oh hubungan internasional tuh pasti tipikalnya nih kayak Kak Arif nih, kerjanya di Kementerian Luar Negeri gitu kan. Terus kalau misalnya tadi Kak Amel gitu dari administrasi bisnis, oh pasti jadi manajer gitu di bisnis gitu kan. Apalagi ilmu komunikasi pasti jadi apa tuh misalnya Kak, banyak banget tuh yang diomongin kalau ilmu komunikasi apalagi banyak gitu kan. Ada jadi broadcaster gitu kan, bisa jadi apa gitu kan. Jadi banyak banget stereotip. Nah, tapi Kak kalau misalnya Kakak sebagai salah satu mahasiswa atau mahasiswa yang langsung di jurusan Kakak tuh, kira-kira setelah Kakak masuk dan Kakak merasakan langsung gitu rasanya jadi mahasiswa di jurusan itu, ada nggak sih Kak yang berbeda gitu dari ekspektasi awal sebelum Kakak masuk dan setelahnya gitu, setelah Kakak menjalani perkuliahan? Mungkin dari Kak Kanza dulu nih. Oke, thank you Akbar. Kalau aku sebetulnya justru ketika udah masuk ya, itu more than what I expected before gitu. Jadi lebih dari apa yang aku expect sebelumnya. Mungkin waktu masuk aku memilih komunikasi sebenarnya memang karena passionku, tapi sebagai anak SMA gitu ya, belum terlalu banyak pengetahuan tentang dunia profesionalnya gitu. Jadi bayangannya mungkin masih juga komunikasi mungkin nanti jadi pembawa acara, jadi di media kayak gitu-gitu. Tapi ketika masuk ke kuliahnya terekspos sama banyak dosennya juga dari praktisi-praktisi juga kan. Terus cutting juga mungkin udah banyak yang magang. Jadi kita expose juga sama dunia profesionalnya gitu. Jadi justru sekarang tuh malah makin ternyata komunikasi itu banyak banget peluangnya untuk ke dunia profesional, nggak cuma untuk ke media, tapi bisa juga mungkin sekarang kayak aku di Tokopedia gitu. Bisa ternyata ada juga loh sekarang bidang-bidang yang ngurusinnya khusus untuk sosial media dari company gitu. Terus berhubungannya ternyata sekarang lagi banyak juga company yang butuh berhubungan sama key opinion leaders gitu kan. Itu kan hal-hal yang berhubungan sama komunikasi ya. Maksudnya banyak ternyata bidang-bidang yang ternyata baru aku explore setelah aku udah masuk ke komunikasi UI-nya sendiri gitu, ke kampus aku gitu. Jadi justru lebih banyak kesempatan yang bisa aku cari melalui jurusan ini gitu. Oke. Berarti memang more than you expected ya Kak. Jadi memang awalnya memang passion, terus ternyata setelah digelutin, ternyata kayak gini ya Kak gitu. Yang tadinya bayangannya aku cuman aku mau masuk komunikasi, kayaknya mau jadi ke media sih gitu. Tapi sekarang justru melenceng ke bidang-bidang lain yang aku baru explore sekarang gitu sebagai mahasiswa. Ya benar-benar, berarti yang bisa aku pelajarin mungkin ya berarti walaupun memang ada passion belum tentu juga ya Kak, mungkin nanti setelahnya ada pintu-pintu kesempatan lain yang mungkin kita jalanin juga gitu loh di masa depan gitu. Oke, keren-keren banget dari Kak Kansa. Selain mungkin Kak Arif, Kak, kalau Kak Arif gimana nih Kak? Setelah Kakak masuk, ada nggak yang berbeda dari yang sebelumnya Kakak bayangkan? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya nggak jauh beda sama seperti apa yang Kak Ansa sebelumnya sudah bilang. Tapi waktu di SMA kayak I never put any expectation kalau misalnya nanti di kuliah tuh aku bakalan kayak gini-gini, aku bakalan nemuin hal kayak gini-gini, itu enggak. Tapi cuman memang pada SMA aku memang passion aku, dan aku dari dulu udah dari SMP aku pengennya memang ingin ngambil jurusan hubungan internasional. Karena kalau misalnya kayak fun fact, aku dulu karena pengen coba deh
bahasa Inggris yang susah tuh kayak gimana. Terus karena aku juga interest in politik, hal perpolitikan, jadi kayak pas dengar hubungan internasional tuh jurusan yang cocok sama interest aku, jadinya kayaknya bisa nih dicoba, kayaknya ini hal yang bakalan aku suka nih, mengambil major international relations ini. Dan pas akhirnya aku udah memasuki dunia perkuliahan, dan memang tapi mungkin aku kagetnya pas memasuki dunia perkuliahan, wow, it's more than that, kayak tadi Kak Katsa bilang, banyak ada hal-hal baiknya adalah kayak maksudnya ini tuh lebih bener-bener kayak yang lebihnya adalah ini lebih susah daripada hal yang aku ekspektasiin gitu loh. Kayak aku nggak ngebayangin bahasa Inggrisnya bakal sesuai ini, tugas-tugasnya bakal sesuai ini, dan kita benar-benar diajarkan untuk mempersiapkan kita di masa mendatang nanti, kita kayak seperti menjadi diplomat dan lain-lain. Tapi setelah aku udah bersemester 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sekarang ini 7, aku mikir kayak banyak akhirnya cutting aku, kakak tingkat aku yang akhirnya kayaknya kalau masuk hubungan internasional nggak melulu untuk menjadi diplomat atau kerja di Kementerian Luar Negeri, enggak juga ternyata, not at all. Dan ternyata aku tahu walaupun hubungan internasional ini sangat bertajam pada ini berkhususan untuk kita kerja di Kementerian Luar Negeri, diplomat dan lain-lain, ya ternyata enggak gitu loh. Sama seperti kayak kakak saya tadi bilang gitu, pas udah masuk ke kuliah banyak banget prospek-prospek kerjanya, dan nggak melulu untuk ke dalam sesuai dengan jurusan kita gitu. Kita bisa jadi apa aja, bisa jadi kerja di agensi dan lain-lain gitu. Jadi nggak melulu tentang sesuai pekerjaannya sesuai dengan jurusan yang sekarang kita tuju gitu. Oke, mantap. Iya kayak jadi memang sebenarnya tuh tadi dari dua itu kita juga bisa sadar ya teman-teman, jurusan itu tidak menutup kemungkinan teman-teman untuk bisa berkreativitas untuk juga mencari opportunity lain gitu ya teman-teman. Jadi nggak terpatri hanya di sana, terpetakan hanya di sana gitu ya. Terus selanjutnya mungkin terakhir untuk pertanyaan pembuka ini, untuk Kak Amel, gimana Kak Amel? Ada beda atau mungkin yang unik gitu yang sebelumnya Kak Amel rasain? Kurang lebih sama sih kayak apa yang Kak Kansa sama Kak Arif bilang tadi, tapi di sini kan sebagai anak SMA waktu ya, itu aku juga nggak punya banyak clue gitu soal jurusan yang pengen aku ambil ini. Apalagi kebetulan di Indonesia kan VIA itu sendiri baru ada di UI sama di UB ya. Nah, terus juga di internet itu cuma ada informasi seadanya, jadi aku juga nggak punya ekspektasi yang gimana-gimana soal jurusan yang aku ambil sekarang. Nah, tapi ternyata setelah aku masuk ke dalamnya, itu jadi lebih luas banget gitu loh. Kayak sekarang nih, kalau di semester 4 itu aku ada masing-masing penjurusannya. Ada human resource, ada sistem informasi, keuangan, sama marketing gitu kan. Jadi kita bisa explore banyak banget nih. Terus juga ternyata nggak cuma soal bisnis gitu kan di jurusan aku. Ternyata kalau misalnya kita ambil sistem informasi untuk fokusnya, nanti bisa jadi kita belajar coding, terus bisa berkembang di IT dan lain segala macam gitu loh. Terus juga nggak cuma seputar ya udah bisnis doang gitu, tapi banyak banget kayak how to build a good relationship gitu kan dengan calon-calon klien nanti, entah itu klien di bidang apapun gitu kan. Jadi banyak banget sih yang nggak aku expect juga sebelumnya. Terus juga dosennya juga ternyata nggak segimana-gimana tentang pendapat orang soal dosen dan dunia perkuliahan yang aku terima waktu aku SMA gitu. Gitu sih kalau aku. Oke, mantap banget. Nah ya teman-teman, tadi udah kita dengar tuh ketiga gitu dari sebelum mereka masuk dan setelah mereka masuk gitu ya. Dan mungkin nih teman-teman yang mau nanya lebih spesifik lagi, boleh tuh udah ada di chat di bawah dari teman-teman dari Tanya Cutting kita tuh, bit.ly/tanya cerita cutting 3. Nah, boleh di list di situ aja nanti pertanyaan teman-teman. Nanti kalau misalnya kita udah sampai di sesi Q&A, nanti bakal aku tanyain ya ke mereka bertiga langsung nih hari ini. Nah, Kak, oke, kalau begitu tadi aku pengen nyambungin nih, Kak, dari yang tadi udah Kakak jelasin gitu kan, dari ekspektasi Kakak sebelumnya, terus nanti udah masuk gitu. Nah, aku pengen nanyain satu yang mungkin berat pertanyaan, tapi juga nggak berat-berat amat. Kakak bahagia nggak sama kehidupan kuliah Kakak saat ini? Bahagia dan nyaman nggak Kak sama kuliah saat ini? Mungkin dari Kak Amel dulu mungkin.
Jujur sih aku bahagia banget ya, karena nggak tahu mungkin alhamdulillah sejauh ini sekarang aku kan udah semester 5, itu aku nggak tahu kenapa belum sama sekali terbesit di pikiran aku, duh aku salah jurusan nggak ya? Itu alhamdulillah belum gitu. Karena sejauh ini aku tuh ngerasa ada di jalan yang tepat aja, dan apa yang aku jalani sekarang itu aku enjoy dan aku suka kan. Terus juga jurusan yang aku pilihin itu menurut aku banget. Apalagi minor aku sekarang kan di administrasi bisnis itu marketing. Jadi kayak aku bilang tadi kalau di semester 4 itu ada penjurusan spesifiknya. Jadi lebih banyak belajar soal strategi-strategi bisnis gitu kan, kayak gimana kita manage kalau jadi pemimpin di satu perusahaan, atau strategi-strategi harus dipakai dan lain-lain. Itu aku banget gitu loh, aku suka. Dan terus juga aku kan ambilnya marketing nih, terus juga aku orangnya juga termasuk aktif di beberapa kegiatan, terus juga aku biasanya ngambil PR kan untuk divisinya, jadi ini tuh berkaitan gitu sama marketing yang aku ambil, jadi sedikit banyaknya itu aku belajar juga cara ngelobi-lobi dan nyari relasi gitulah ya, terus juga ya overall aku suka sih, aku ngerasa ini aku banget dari aku kecil juga aku suka gitu loh, udah mulai suka soal bisnis, dan ternyata kebetulan aku klop dan cocok banget. Jadi aku belum ngerasa salah jurusan sejauh ini. Mantep banget sih, iya. Senang banget sih dengernya, Kak. Jadi kayak memang dari passion yang udah lama ada gitu kan, dan ternyata dapat tersalurkan dengan baik di jurusan yang Kakak lagi jalanin sekarang, itu adalah sebuah kombinasi yang memang pas gitu ya, Kak. Dan memang alhamdulillah bahagia gitu loh. Nah, kalau Kak Amel tadi bahagia, Kak Hansa gimana, Kak? Bahagia dan nyaman juga nggak nih? Alhamdulillahnya bahagia juga. Mungkin for your information, dulu tuh aku hampir juga ngambil hubungan internasional kayak Arif. Anyway, Arif nggak usah manggil aku Kak Hansa karena kita satu angkatan. Aku tuh dulu hampir ngambil HI, cuman waktu udah kelas 3 akhirnya baru kayak nanya-nanya ke Kating apa aja sih yang dipelajarin di HI dan lain-lain. Akhirnya jadi kayaknya lebih cocok ke komunikasi sih daripada HI gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang pas udah di komunikasi juga sama kayak Amel, belum pernah sih ada di titik kayaknya salah jurusan gitu, belum pernah. Sampai di semester akhir ini juga bahkan ngerjain tugas akhirnya itu juga sangat enjoy karena mungkin bahasannya juga aku banget gitu, bahasan komunikasi, jadi ya so far aku masih bahagia banget sih. Oke, keren Kak. Terus Kak, mungkin aku curiosity aja nih. Nah, momen Kakak sadar gitu, oh kayaknya komunikasi deh yang paling cocok itu. Itu momennya pas kapan Kak? Aku tuh dulu sebetulnya sama kayak Arif, jadi aku pingin HI karena aku have a big interest gitu, aku punya ketertarikan yang besar ke dunia bahasa. Aku belajar, aku sampai sekarang juga masih. Dulu aku ikut kayak klub English club gitu, English club di SMA aku, terus aku juga sekarang masih belajar bahasa Korea, bahasa Perancis, pokoknya aku interest di bahasa gitu, Mak. Sampai akhirnya aku punya cita-cita kayak mau jadi duta besar deh, kayak duta besar, jadinya kayaknya HI nih cocoknya gitu ya. Tapi yang aku lihat ternyata, oh HI tuh nggak cuman kita pinter bahasa loh gitu, kayak HI tuh harus punya interest ke politik juga, HI tuh harus wawasannya luas untuk part-part yang kayak gitu ya, kayak negara-negara kayak gitu, and their culture, budaya mereka, terus kayak mungkin ada juga yang ngomongin tentang kayak isu-isu dunia, kayak isu global kayak apa ya, mungkin kayak iklim dan lain-lain kayak gitu-gitu kan. Meanwhile, aku tuh nggak terlalu interest untuk bahas part-part yang kayak politik, terus isu-isu global kayak gitu. Aku lebih interest ke hal-hal yang lebih ke mungkin ada hubungannya sama bahasa tapi ke arah yang media gitu, entertainment, terus pokoknya hal-hal kayak gitu, sampai akhirnya aku kayaknya kalau kayak gini aku nggak, mungkin takutnya nanti nggak fit in pas belajar di HI karena aku cuman mencintai sebagian hal dari hubungan internasionalnya tapi sebagiannya lagi nggak. Terus aku menemukan what I fully love adalah hal-hal yang berkaitan sama komunikasinya itu, sampai akhirnya aku ya udah meyakinkan diriku untuk udah berarti ambilnya ilmu komunikasi aja bukan HI kayak gitu. Oke, keren banget ya kisahnya ya.
Akhirnya tuh teman-teman, berarti memang harus dibandingin dulu teman-teman. Walaupun kita kadang suka bahasa dan sebagainya, mungkin ada beberapa unsur dari jurusan yang mungkin tadi HI gitu dalam kondisi Kak Kansa tadi ternyata nggak sesuai sama passionnya Yes. juga gitu loh, nggak dalam hal Bahkan aku ini loh, lucunya tuh aku bener-bener dari SMP kelas 7 sampai SMA kelas 2 itu bener-bener maunya HI. Jadi pas udah ujung-ujung milih jurusan baru kayak pindah ke komunikasi. Tuh, nah teman-teman. Jadi kayak bisa aja tuh last minute ya kayak perubahannya ya. Jadi kayak jadi memang teman-teman tuh harus jadi lebih antisipasi aja gitu, menggali lagi gitu ya. Kira-kira yang memang jadi passion dan yang keinginan teman-teman untuk pursue ke depan tuh apa gitu loh. Jadi dari yang tadi kita udah dengerin dari Kak Kansa. Nah mungkin kalau Kak Arif nih Kak, bahagia nggak Kak? Nyaman kayak gitu sama kuliah yang sekarang gitu? Apalagi udah semester akhir nih. Kalau misalnya dibilang bahagia, ya bahagia. Cuman kayak I've been through a lot of ups and downs juga ya sebenarnya. BTW Kansa, sebenarnya kita kayaknya berbalik gitu. Aku dulu hampir masuk komunikasi UI loh sebenarnya, jurusan komunikasi UI, karena keluarga aku based on sebenarnya pada jurusan komunikasi semuanya. Jadi aku hampir disuruh-suruh masuk komunikasi aja, HI terlalu susah gitu. Tapi tetap aku tetap berpaku sama stance aku, sama pendirian aku kalau aku pengen banget HI. Dan kalau misalnya sekarang dunia perkuliahan aku bahagia apa enggak? Aku bahagia, aku senang, aku menikmati dunia perkuliahan sekarang, walaupun dulu kayak aku di semester 1 itu sempat kaget, tadi seperti yang aku udah bilang, aku sempat kaget karena wow, tugasnya there's a lot of assignments kayak yang perlu aku deal with it, terus aku kegiatan-kegiatannya juga yang banyak sibuk, dan terus aku juga mikir kayak wah ini tapi benar susah banget. Tapi itu nggak membuat aku merasa ngedown atau merasa kayak aduh aku salah jurusan atau enggak ya. Enggak, karena menurut aku HI udah passion aku dari dulu, dari aku SMP aku pengen banget HI. Dan diplomat has always been my dream gitu dari sejak SMP juga gitu. Karena seperti yang aku bilang tadi, aku sangat tertarik ke dalam dunia perbahasaan juga seperti Kansa. Terus aku juga tertarik sama hal politik, international issues dan lain-lain. Aku sangat tertarik sama hal itu. Jadi aku mikir kalau misalnya sekarang dari semester 1 itu aja aku udah ngerasa susah dan aku merasa aku ngedown banget, kayak we don't know what the future holds for us kan. Jadi aku mikir berarti aku nanti nggak akan bisa menghadapi hal-hal yang lebih susah lagi untuk kedepannya. Nah makanya menurut aku harus bakal hadapin hal-hal yang susah itu, sehingga pada akhirnya sekarang udah sampai semester 7 ini aku sangat menikmati dunia perkuliahan aku sekarang. Nah, walaupun seperti yang tadi aku udah bilang, kalau misalnya aku ini udah nggak kuliah, bisa dibilang. Maksudnya nggak kuliah adalah aku sudah nggak mengikuti mata-mata kuliah yang ada di kuliah aku. Karena aku mengikuti program Kampus Merdeka yang mana yang diselenggarakan sama Kemendikbud, di mana itu kita ngambil magang selama 6 bulan atau selama 1 semester untuk menggantikan dunia kuliah kita melalui magang, dan aku memilih magang di Kementerian Luar Negeri. Alhamdulillah aku terima di sana. Dan sejauh ini aku sangat menikmati sih. Akhirnya pas semester 3, semester 4 sampai sekarang ini aku sangat menikmati, dan malah kayak banyak banget hal-hal yang seru kalau misalnya kita teliti lebih lanjut, kita nikmati lebih lanjut tanpa kita harus merasakan gila gue salah jurusan enggak ya, kenapa tugasnya kenapa sesibuk ini sih. Jadi kalau kita terlalu memikirkan hal itu, malah kita nggak menikmati perjalanan kuliah, kita nggak bisa menikmati kegiatan-kegiatannya dan hal-hal lain yang sebenarnya bisa kita nikmatin, tapi karena hal-hal yang bikin kita ngedang, kita terlalu memikirkannya, hal itu malah kayak ngebuat kita bisa ya udah nggak semangat untuk kuliah dan nggak semangat untuk menjalani hal-hal selama kita di masa-masa perkuliahan kita nanti gitu. Oke, keren. Sebenarnya Kak, aku juga share the same common points gitu lah sama Kakak. Dari Kak Kansa juga Kak Arif, mungkin juga sedikit Kak Amel ya, karena jujur aku dulu juga pengen masuk HI gitu loh. Aku juga pengen masuk HI gitu, kayak aduh keren banget tuh kayak HI kan. Jujur kayak semua orang yang kayak itu ayo bar masuk HI gitu loh. Terus kayak akhirnya aku masuk yang mungkin sekarang satu bidang ya sama Kak Amel gitu, karena memang akhirnya aku sadar aku tuh tertariknya di dunia internasional tapi ke ekonominya gitu loh. Jadi kayak kenapa nggak ambil ekonominya gitu kan. Jadi kayak mungkin nah di situ teman-temannya mungkin poin penting yang tadi kita udah dengar dari ketiga speakers kita, bahwa memang kita harus jawab dulu pertanyaan tentang apa yang memang kita pengen cari secara jelas gitu loh dari diri kita. Jadi mungkin disitulah teman-teman mungkin bisa menemukan jawaban yang mengarah kepada yang tepat gitu loh, dan jalannya juga akan lebih mulus ya ke depannya gitu. Oke, nah sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku pengen ngingetin nih untuk teman-teman cutting di sini,
kalau misalnya kalian bisa upload Instastory ya, jangan lupa nih untuk juga tag @tanyakating gitu. Dan boleh tag juga nih Instagram kakak-kakak speaker kita hari ini gitu loh. Boleh di tag juga di story kalian dan nanti kita bakalan cek gitu satu persatu yang mana yang menarik gitu kan. Oke, tadi kita udah nanyain sebelum masuk, setelah masuk ekspektasinya sama nggak sama yang reality. Terus juga kita udah nyanyain bahagia nggak, nyaman kayak gitu ya. Nah, sekarang aku pengen nanyain nih Kak, kira-kira momen yang paling dirindukan pas SMA itu apa sih gitu? Kalau mungkin kakak-kakaknya di sini merantau gitu ya dari luar daerah gitu ke universitasnya gitu kan. Pernah nggak kakak-kakak di sini tuh mengalami situasi tertentu gitu loh, kayak mungkin rantau atau mungkin ada yang lintas jurusan juga Kak di sini, mungkin dari IPA terus tiba-tiba ngambilnya IPS gitu atau soshum gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak Kak kayak momen menarik gitu pas SMA yang kakak ingetin sampai sekarang masih terbesit di pikiran jelas gitu, kayak yang akhirnya kakak terus reminiscing terus kayak aduh inget banget ya aku dulu waktu SMA aku sempat susah banget gitu, galau banget gitu loh kayak gitu. Mungkin ada nggak pengalaman itu? Mungkin dari Kak Kansa dulu nih. Kak Kansa ada nggak Kak kayak momen yang paling kakak rinduin gitu pas SMA yang pada akhirnya kakak selalu ingat dan terpatri gitu di pikiran kakak sampai sekarang gitu? Oke, thank you Akbar. Kalau aku sendiri, jadi sebetulnya waktu aku SMA, aku itu udah apa ya, setting goals gitu, udah mencita-citakan untuk nanti mau masuk komunikasi UI-nya, atau waktu itu mungkin kelas 10 mau masuk HI UI-nya gitu ya. Itu maunya lewat SNMPTN undangan. Jadi aku kayak udah, kayaknya aku nggak mau SBMPTN gitu. Karena SNMPTN, jadi kan aku harus maintain nilai rapotku ya. Nah, itu cukup challenging untuk aku. Salah satu memori yang paling memorable untuk aku itu waktu aku duduk di tahun kedua SMA, kebetulan aku juga jadi, aku dikasih amanat gitu sama sekolah untuk jadi project officer dari pensi sekolah aku. It was a quite big pensi gitu ya, jadi acaranya lumayan gede dan lumayan menguras waktu, lumayan menguras tenaga, menguras pikiran juga. Nah, di situ aku benar-benar challenge diri aku sendiri untuk gimana tetap bisa di kelas tuh harus ranking 1, tapi betul ada yang bilang Munzer Cup ya, iya betul. Jadi aku tuh kayak ada apa ya, ada goals di dalam diriku, aku itu harus selalu ranking 1 kalau di kelas, karena aku mau SNMPTN. Jadi gimana caranya di tahun kedua itu, aku harus tetap bisa ranking 1, tapi pensinya itu harus juga berjalan lancar juga gitu. Dan itu cukup memorable, karena kebetulan aku juga project officer perempuan pertama di sekolah, dan waktu itu alhamdulillah pensinya berjalan lancar, dan jadi salah satu acara yang apa ya, pensi yang tahun aku itu akhirnya jadi pendobrak gitu, kayak pensinya akhirnya di luar sekolah, biasanya itu di dalam sekolah gitu. Nah, itu cukup memorable sih, karena gimana aku bisa challenge myself untuk tetap maintain edukasiku, maksudnya kayak nilai-nilai di kelasku gitu ya, tapi untuk kegiatan lain di luar, di organisasinya itu juga berjalan dengan lancar dan justru bisa bawa achievement baru untuk sekolahku dan mungkin untuk angkatanku kayak gitu. Itu cukup sangat amat memorable sampai sekarang, karena perjuangannya ya lumayan ya gitu. Dan alhamdulillahnya akhirnya aku juga masuk Kom UI-nya itu lewat SNMPTN, jadi tercapai juga. Makanya menurutku itu salah satu memori yang cukup indah lah untuk dikenang, walaupun kalau ingat kayak enggak sih, nggak mau ngulangin lagi ya masa-masa berat itu. Tapi alhamdulillah karena resultnya ternyata sesuai dengan apa yang dicita-citakan, itu jadi salah satu memori yang aku paling suka untuk cerita tentang apa sih yang diingat sama masa-masa SMA kayak gitu. Oke, iya ya, berarti memang kadang pengalaman yang pahit dan berat itu yang mengajarkan kita sesuatu ya Kak. Jadi kayak jadi alhamdulillahnya Kakak bisa belajar dari situ gitu ya, dan bangga dan akhirnya memang tercapai gitu tujuannya juga, selain tetap masuk SNM juga dan acaranya juga tetap lancar gitu. Munzer berarti SMA 2 Tangerang Selatan ya kayak. Iya, betul. Oh, oke. Keren tadi cerita dari Kak Kansa nih. Kalau Kak Amel gimana Kak? Nah, Kak Amel tadi juga aku tahu nih kayaknya
Kak Kamil lintas jurusan nih. Kira-kira ada nggak tuh kayak momen yang paling dirindukan pas SMA gitu? Ternyata masuk kuliahnya juga jurusannya yang bukan masuk yang waktu itu Kakak ambil di SMA gitu. Sebelumnya iya, aku lintas jurusan. Cuma kalau momen yang paling dirinduin pas SMA tuh kayaknya biasa-biasa aja ya. Maksudnya nggak ada yang wah banget gitu dari masa SMA aku. Karena aku juga anaknya pas SMA tuh nggak terlalu aktif gitu kan berkegiatan. Flat lah ya bisa dibilang. Tapi aku tuh linjur, cuma nggak ngerasa beban-beban banget karena mirip-mirip sama Kak Arif sama Kak Kansa. Tadi aku tuh punya interest juga di dunia-dunia internasional dan juga hukum gitu ya. Jadi pas dikasih materi soal sosial gitu kan, jadi aku fine-fine aja. Cuma bedanya aku tuh nyalurin interestnya tuh setelah masuk kuliahnya. Dan cara masuk organisasi gitu kan, ikut kegiatan kayak MUN atau kegiatan-kegiatan sejenis itu. Cuma bukan pas SMA sih, yang aku sadarin itu tuh pas kuliah. Karena SMA itu tuh sangat bertolak belakang gitu loh dari dunia kuliah gitu. Mungkin juga berpengaruh ya, karena aku kan terjun ke something that I really enjoy gitu. Jadi ngerasa lebih hidup dan berwarna aja hidupnya pas kuliah. Karena pembedanya tuh banyak banget sih jujur. Karena kan ada beberapa orang yang cerita mereka tuh shock banget tuh soal kuliah. Culture shock karena, gitu. Iya, entah itu karena emang bener shock atau cuma karena cerita-cerita orang, jadi mereka udah ketakutan duluan. Sebenarnya kalau SMA sama kuliah tuh beda sih, karena waktu SMA kita nggak terlalu dituntut berpikir kritis gitu kan, terus apa-apa masih disuapin, masih banyak have fun-nya lah ya. Terus pas kuliah juga tetap banyak have fun-nya, cuma lebih bijak lah ya dari berbagai macam aspek. Jadi itu sih yang berpengaruh ke aku tuh, bahkan bukan pas SMA-nya cerita-ceritanya itu, tapi banyak muncul pas setelah masuk kuliahnya gitu. Mungkin kalau setelah masuk kuliah pas maba gitu Kak, mungkin pas maba ada nggak yang kayak momen yang mungkin cukup menarik, yang mungkin kayak berbeda banget gitu loh, kayak unik banget gitu? Ada, jadi aku tuh anaknya kayak ya udah pas SMA aku tuh flat banget jujur, nggak ikut kegiatan apa-apa, tapi pas plek nih masuk kuliah tiba-tiba kayak banyak tugas terus segala macam lah ya, terus juga dihantuin dengan kata-kata, aduh nanti dosennya serem gak sih gitu-gitu, stres nggak ya, capek nggak ya. Cuma setelah dijalanin, aku ngerasanya itu tuh kembali ke diri kita masing-masing gitu loh. Karena waktu maba dari SMA terus jadi maba itu nggak akan ada lagi guru yang maksa ya kita buat ngerjain tugas gitu-gitu, atau pas ngerantau nih nggak ada lagi orang tua yang bawel ngingatin ini itu setiap saat. Jadi ketika udah kuliah kita tuh dianggap udah dewasa, dan kita tuh udah harus tahu gitu loh kapasitas diri masing-masing. Terus juga semuanya itu yang aku bilang tadi balik lagi ke diri kita masing-masing ya, gimana cara kita nge-handle sesuatu. Kalau misalnya mau dibawa pusing ya pusing, mau dibawa stres ya stres. Jadi kayak ya udah kita enjoy aja gitu. Karena mau kayak gimana pun, kita tuh mau jadi kayak gimana pun tetap bisa karena kita yang kontrol diri kita sendiri. Jadi ketika kuliah mau alurnya tuh ya udah kita sendiri yang nentuin alur kuliah kita. Jadi culture shock itu kayak gitu sih. Lebih ke aku nggak tahu nih harus ngapain gitu. Karena kan anak SMA yang have no idea soal dunia perkuliahan gitu-gitu sih. Oke tuh ya teman-teman. Berarti kayak memang seharusnya tuh culture shock itu bukan malah dirakutin ya Kak. Jadi kayak memang harus diantisipasi dari awal gitu ya. Karena pasti nggak mungkin, pasti ada perubahan besar gitu di diri teman-teman masing-masing gitu ya kalau udah masuk kuliah gitu. Jadi mungkin kayak gitu ya. Terus mungkin setelahnya nih ke Kak Arif nih, Kak Arif. Kira-kira ada nggak Kak momen yang paling dirindukan pas SMA? Kalau momen yang dirindukan di masa-masa SMA tuh pasti ada. Yang mana menurut aku dunia perkuliahan itu sangat berbeda banget sama dunia di waktu SMA. Terutama di pergaulannya gitu kan. Kalau waktu dulu tuh kayak I'm not those guys who kayak benar-benar really smart, yang kayak benar-benar kerjanya ranking 1 dan belajar terus kita I'm not those guys gitu. Cuman aku dulu lebih ke tipe yang rajin kali ya, kayak yang rajin, kayak ngerjain PR semuanya gitu terus dengan sesuai waktu aja gitu. Tapi aku lebih ke waktu SMA aku lebih berjiwa sosial aja sih, aku mengikuti kegiatan ini, kegiatan itu, dan dulu waktu di SMA aku juga
kapten basket, dan terus aku sempat hampir di di kelas 1 SMA aku kepilih buat jadi ketua OSIS, tapi aku nolak akhirnya. Aku nolak itu, padahal masih itu soalnya waktu itu juga aku masih kelas 1 SMA gitu loh. Jadinya jadi aku kayak mendului kelas 2-nya itu. Terus hal yang aku rinduin tuh kegiatan-kegiatan sama temen-temennya, karena waktu dulu aku berjiwa sosial banget. Jadi kayak aku ngikutin ini, terus aku kegiatan basket ini, aku kapten ini. Jadi aku tapi bukan jiwa sosial aku ikut nongkrong kayak gitu. Aku bukan gitu, tapi aku tidak menyalahkan ya sama hal itu. Tapi aku lebih ke nggak ikutannya kayak gitu. Terus yang gue rinduin tuh waktu kegiatan sama teman-teman SMA tuh ada banget. Juga tuh aku waktu SMA ini aku ada cerita, jadi aku sangat deket banget nih sama teman-teman SMA aku, teman-teman cowok-cowok aku gitu. Tapi aku waktu itu dikenal sebagai anak kecil. Kenapa anak kecil? Karena tuh aku anak yang bukan cupu, tapi kayak lebih kayak aku nggak berani cabut. Kayak cabut tuh kayak suka diajakin, tapi aku nggak berani cabut. Contek apalagi aku nggak bisa kayak gitu. Maksudnya aku tapi kayak ngerti nggak sih ngebet ngerti nggak sih itu bahasa? Iya, ngerti Kak, dapat. Ngebet gitu kan, pakai barang-barang gitu. Tapi akhirnya aku ada di ulangan ujian matematika di mana kita duduk tuh sama kelas kakak kelas gitu. Terus sama-sama kakak kelas di mana itu ada ujian matematika, which pelajaran yang paling aku bodoh, paling aku nggak bisa sama sekali. Jadi setiap ujian matematika aku tradisi aku adalah 5 menit atau 10 menit tuh dimulai aku pasti langsung tidur. Tapi jangan ikutin ya untuk teman-teman cutting semua, jangan ikutin di sini untuk tidur di saat ujian matematika, jangan diikutin. Jadi waktu itu teman-teman ini udah pada rapat nih, oh kita nyontek nih pakai HP gini bla bla bla. Terus aku kayak, gue mau ikutan dong, tapi nggak diizinin sama teman-teman karena jangan nanti ketahuan gitu kan. Tapi pas itu akhirnya aku memberanikan diri, diem bawa HP kan. Terus pas ujian matematika aku di pojok sebelah kiri gitu, nah samping kanan aku nih aku duduk sama kakak kelas. Terus biasa selalu dikasih lembar jawaban, dikasih aku langsung tidur dengan pulas di situ. Dan di situ setiap kali 5 menit itu aku bangun, aku lihat yang temen udah belum kayak gitu. Pasti aku selalu nanya, aku tuh nggak berani nyontek tapi aku selalu nanya kalau matematika. Menunggu jawaban ya. Iya, aku nunggu jawabannya kayak ini tahu nggak jawabannya apa gitu kan. Terus di situ aku bawa HP ya. Di situ aku akhirnya bawa HP, aku diem dari teman-teman aku tuh. Sampai akhirnya udah 15 menit kali aku tidur kan. Terus pas aku udah bangun, aku nanya, jawaban ada. Bentar ada nih di HP, di grup gitu kan kata teman-teman aku kan. Di grup. Kira aku coba aja, aku kayak taruh HP, diem-diem nih aku ngawas tuh ada 2. Aku ambil HP dari kantong nih. Aku taruh kayak di paha gitu ya. Terus tiba-tiba aku kayak aku nggak berani banget, aku nggak pro dalam ngebetnya dapat contekan gitu. Tiba-tiba jadi aku sambil ngeliat pengawas, terus aku kayak nge-scroll HP gitu. Tapi kan aku nggak tahu, jadi kalau misalnya HP nih kalau di slide dari bawah ke atas itu kayak muncul yang kayak bisa play music, turn on flashlight kayak gitu kan. Aku kayak gini, aku lihat bawah, gagal apa nih, mana ya? Aku buka coba, aku coba slide. Iya apa? Aku pencet play song. Gimana itu lagi gini banget. Dan itu lagunya tuh aku lupa lagu apa kayak West sama itu benar-benar yang bener gede banget. Terus pas aku pencet kayak tiba-tiba itu lagi hening, terus kayak langsung kayak nyanyi lagu kayak and everyone was like staring at orang-orang pada ngeliatin aku kayak oke cuma kayak dan aku tuh nggak berani bohong, jadi kayak itu ditanya siapa tuh yang bawa HP, aku harus matiin lagunya, terus aku sakit tangan. Saya bu kayak aku ngeri banget bener, kayak aku teman-teman yang lain tuh ketahuan. Kira pas tanya ada lagi nggak yang bawa HP, terus aku langsung kayak sebagai pahlawan aja, nggak ada bu, saya doang bu yang bawa HP kok. Ini HP-nya bawa kesini. Di situ akhirnya pertama kali aku ngebet bawa HP dan itu ketahuan, itu kayak aku nggak akan ngelakuin ini lagi. Dan itu menurut aku akhirnya pas selesai ulangan itu akhirnya diketawain sama teman-teman semuanya dan lain kayak udah gue bilang kan lu jangan bawa HP, jangan nyontek kayak ini, jangan gaya gituin. Dan itu kayak kegiatan yang menurut aku akhirnya aku rinduin gitu loh. Banyak lagi hal kegiatan lucu-lucu yang dilakuin sama teman-teman SMA. Yang mana kita nggak bisa ngelakuin hal itu juga di masa-masa perkuliahan itu. Jadi menurut aku karena pergaulan di SMA dan pergaulan di kuliah itu sangat berbeda. Jadinya kayak menurut aku kayak kangen deh kegiatan kayak gini, karena menurut aku waktu SMA tuh lebih santai gitu ya, nggak serius. Pikirannya nggak banyak gitu ya kan. Nah bener banget. Jadi waktu pas kuliah kayak pas ini dan kegiatan kuliah juga banyak banget kan, asal kalian tahu kan ada acara ini acara itu, dan
pas SMA tuh kayak lebih santai aja gitu sama temen-temennya tuh lebih enjoy gitu sih. Itu Oke. cerita-ceritanya aja ya. Oke, ceritanya unik ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bisa relate. Dan diikutin tapi ya, don't try Nah, this at diikutin, home. gitu. At Tapi school. sebenarnya tuh itu jadi pelajaran aja ya kan. Kita ambil pelajaran kalau misalnya memang ternyata menyontek itu malah waktu kakaknya bahkan pertama kali mencoba dan langsung ketahuan gitu teman-teman. Jadi kayak memang seharusnya integritas itu didahulukan ya kakak daripada akhirnya jadi malu gitu kan. Jadi malah jadi memperburuk image kita juga gitu ke guru-guru gitu kan. Dan juga mungkin nanti teman-teman pada nggak percayaan lagi atau gimana gitu. Jadi mungkin ya teman-teman ceritanya unik. Aku juga ketawa tadi lucu dan juga mendengar banyak sekali cerita-cerita unik juga. Tapi ya memang semua cerita itu adalah memoris ya kayak yang harus kita kenang dan juga harus kita ambil pelajaran gitu di dalam. Jadi memang sebenarnya menyontek itu tidak diperbolehkan ya teman-teman, tidak dianjurkan ya, jangan pernah mencoba ya. Tapi ya pada akhirnya itu adalah salah satu cerita unik dari Kak Aris gitu. Nah Kak, berlanjut nih Kak. Tadi Kakak udah ngomongin cerita dan sempat tuh aku singgung kayak Kakak ngomong tentang nongkrong-nongkrong gitu kan. Nah aku pengen nanya Kak Aris nih, kira-kira Kak, ada nggak hal yang menjadi pembeda antara kehidupan kakak SMA dan kuliah? Mungkin lebih ke aspek social life-nya gitu. Lebih ke aspek kayak pertemanan kakak gitu mungkin, atau mungkin tongkrongan tuh. Biasanya kan anak-anak cowok kan tongkrongannya tuh beda gitu pas SMA sama pas kuliah gitu kan. Nah ada nggak Kak menjadi pembeda utama gitu dalam hal ini? Mungkin singkat aja Kak. Oke, mungkin kalau misalnya ditanya perbedaan dari kuliah, dunia perkuliahan dan dunia per-SMA-an, itu di aspek social life-nya itu sangat berbeda jauh seperti yang aku bilang tadi. Kenapa? Dan kayak even though now we are living in the quarantine kind of life gitu, kita hidup di dunia quarantine dan pandemic situation, but I've experienced about living as a student for at least 2 years gitu. Jadi mungkin aku masih merasakan kayak aku tahu gitu. Jadi jangan merasa aku tahu gitu ya. Tapi aku benar-benar ngerasa kalau misalnya kayak sangat berbeda jauh ya dunia social life dengan perkuliahan dan SMA itu sangat berbeda. Karena apalagi dulu aku tuh kan merantau gitu ya. Aku kuliah di Unpad, tapi aku tinggal di Jakarta. Dan aku merantau, aku ngekos di Jatinangor. Terus gimana pas aku ngekos di Jatinangor, yang awalnya aku adalah mungkin bisa dibilang aku sangat family oriented banget orangnya, jadi aku selalu break sama keluarga, jalan-jalan sama keluarga, lebih menghabiskan waktu aku tuh sama keluarga. Tapi pas aku harus dihadapkan dengan ini perkuliahan, aku harus merantau, aku harus tinggal sendiri, kayak there's a lot of change in me gitu loh, banyak hal yang berubah dari aku gitu. Jadi kayak dimana akhirnya aku pas di dunia perkuliahan ini lebih menghabiskan banyak waktu sama teman-teman dan itu. Dan yang berubah pergaulannya adalah kayak pergaulan di dunia perkuliahan tuh lebih dewasa menurut aku ya. Kalau mungkin waktu SMA kita bilang kayak solid nggak, tapi kayak solidnya mungkin masih terlalu kekanak-kanakan ya, masih rendah gitu mungkin. Tapi waktu pas akhirnya di dunia perkuliahan ini rasa solidaritasnya itu lebih kerasa, maksudnya lebih dewasa. Jadi kayak benar hal-hal yang kita urus ini kita bareng-bareng, kita udah benar kerasa kita tuh tinggal bersama teman-teman gitu. Kayak apapun yang kegiatan, dan ditambah kegiatan kampus itu kan kita rapat, kita itu masuk organisasi itu bertemu lagi sama teman-teman, sehingga di situ lagi yang membuat kayak rasa solidaritas dan kedewasannya itu timbul dan terlahir lagi di diri kita gitu. Jadi menurut aku dengan perbedaan transisi dari waktu aku pergaulan di SMA yang mana kita kayak mau sekolah ngobrol-ngobrol sebentar, habis itu pulang, udah kita sama keluarga lagi. Tapi berbeda dengan di dunia kampus, akhirnya pas kita lebih menghabiskan waktu lebih banyak bersama teman-teman, apalagi ditambah dengan kegiatan-kegiatan kita belajar di situ. Atau di saat kegiatan kampus kita juga diminta atau diajarkan untuk menjadi orang yang berprofesional gitu loh, sehingga kita kerja bersama teman-teman kita juga. Di situ lah maksudnya mengapa benar mengapa di dunia perkuliahan ini lebih diajarkan untuk berteman dengan bergaul dengan lebih dewasa gitu, karena kita diajarkan berprofesional dan lain-lain. Banyak banget. Nah mungkin tadi melanjutkan dari apa yang udah dibicarain sama Kak Arif ya, aku sekarang mau ke Kak Kanza gitu. Kita mulai masuk ke yang mungkin core-nya gitu ya teman-teman, kayak persiapan menuju dunia perkuliahan. Kira-kira Kak Kanza, apa aja sih hal yang perlu dilakuin untuk bisa adaptasi Kak? Untuk bisa kayak punya mental yang sekuat baja gitu, strong gitu, kayak bisa menghadapi tadi yang udah Kak Arif bilang kan ada banyak tantangan waktu
udah masuk kuliah gitu. Nah, mungkin Kak Kansa punya nggak kayak strategi untuk bisa kayak, oh aku harus persiapin mental yang kuat dan mungkin bisa punya banyak temen juga, networking-nya luas gitu Kak selama dunia perkuliahan. Nah, kira-kira ada nggak Kak Kanza mungkin kayak tips-tips dan mungkin kayak aktivitas dan kegiatan yang bisa diikutin Kak untuk bisa kayak memperluas pertemanan gitu dan network kita tuh selama SMA sekaligus juga membangun Ya mental yang kuat Allah. gitu Kak. Salsa. Oke, mungkin kalau dari aku untuk terutama untuk hal-hal terkait dengan networking, dengan pertemanan di kuliah gitu ya. Yang pertama adalah ilangin semua boundaries, semua apa ya, ilangin dinding-dinding yang ada di sekitar kita gitu. Mungkin kalau misalnya SMA tuh masih ada nih teman cutting atau kayak mungkin kita juga mungkin aku Akbar, Arif atau Amel pernah ngerasain kayak di SMA kayak nggak maunya mainnya sama anak IPS doang gitu kayak nggak mau main sama anak IPA gitu. Nah itu nggak boleh tuh. Pas kuliah menurutku lebih baik kita udah mulai harus bisa lebih membuka diri. Terus juga jangan takut untuk memulai lebih dulu untuk kenalan sama orang kayak gitu karena di kuliah itu kan kita ketemu sama orang yang biasanya ya ketemu sama orang yang nggak cuma dari daerah kita gitu, jadi ada dari berbagai daerah dan menurutku itu salah satu peluang untuk kita bisa nambah pengetahuan kita, bisa nambah values, nilai-nilai dalam diri kita gitu melalui kenalan-kenalan orang-orang baru itu. Tapi yang aku lihat di dunia perkuliahan itu sering juga banyak orang-orang yang kayak nggak mau main sama anak, misalnya kayak nggak mau main sama anak rantau gitu. Nah sebenarnya itu yang salah gitu, jadi kayak mungkin menurutku kadang-kadang kan anak rantau itu bukan yang nggak mau main sama yang anak misalnya kayak kalau aku di Depok ya mungkin kayak anak rantau bukan yang nggak mau main sama anak Jakarta gitu atau mungkin anak Jakarta juga bukan nggak mau main sama anak rantau tapi mungkin untuk awalannya aja yang kita tuh nggak mau say hi, nggak mau kayak hai namanya siapa gitu, kegiatannya apa kayak gitu. Padahal kalau misalnya kita tuh sadar punya kesadaran diri sendiri untuk kayak ya udah kita duluan deh yang mulai untuk kenalan, kita duluan yang mulai untuk nyapa, mungkin itu akan justru menjalin network baru sama orang-orang baru yang mungkin mereka nggak mau kenalan duluan karena mungkin takut atau emang malu kayak gitu. Jadi menurutku penting sih di dunia kuliah kita harus punya mindset kita duluan aja yang mulai untuk menyapa orang, untuk kenal sama orang kayak gitu. Dan menurutku juga di dunia perkuliahan itu hilangin stigma-stigma yang kayak takut sama cutting, kayak aduh kan kalau SMA mungkin kayak nggak mau ngobrol sama anak kelas 3 gitu ya, kayak takut nggak mau sama kakak senior ya Kak. takut dilabrak gitu. Iya, atau kayak takut dikira sok kenal sama kakak-kakak gitu. Nah kalau di kuliah menurutku justru jangan kayak gitu. Kalau misalnya ada cutting justru kayak seharusnya kita lebih open, justru kayak mencari ke mereka gitu. Karena kalau di dunia perkuliahan mungkin Amel sama Arif lebih ngerasain ya karena rantau, kalau aku kan nggak rantau. Mungkin kalau yang anak rantau lebih ngerasain juga gimana sih di kampus tuh ya yang untuk rely on itu ya teman-teman atau kakak tingkat gitu yang bisa ngajarin kita, nemenin kita tuh kan orang-orang itu ya. Jadi jangan pernah ada ngerasa takut gitu untuk ke kakak tingkat karena menurutku kalau di dunia kuliah udah nggak ada tuh pikiran-pikiran yang kayak di SMA. Mungkin kalau SMA kakak-kakaknya emang juga ada pikiran kali ya kayak ih so deket nih adik kelas gitu. Tapi kalau di kuliah tuh kayaknya rasanya semua orang udah juga belajar untuk sudah lebih dewasa. Jadi nggak ada sih stigma-stigma kayak gitu. Jadi menurutku yang harus dibuang itu sih barrier di dalam diri kita dan pikiran-pikiran kita sendiri yang kadang-kadang bikin kita takut untuk kenal sama orang, untuk terbuka sama orang kayak gitu. Jadi open aja ke semua orang karena semua orang di kuliah tuh yang aku lihat sih mereka juga sebetulnya akan open kalau kita juga berusaha untuk membuka diri ke mereka gitu. Oke, keren banget Kak. Ya aku juga ngerasa Kak, aku anak rantau juga kan. Jadi kayak kadang memang kita harus mulai duluan tuh teman-teman biar teman-teman yang di sana juga merasa nyaman gitu loh. Jadi nanti kita bisa saling cari gitu loh. Kira-kira ada nggak we have in common dan jadi satu frekuensi gitu ya. Nah mungkin tadi kalau dari tadi dua udah social life, aku pengen nanya ke Kak Amel nih bukan social life. Aku pengen nanya tentang akademik nih. Jadi kayak aku dengar-dengar Kak Amel nih lintas jurusan tadi IPnya sempurna nih Kak, 4,0 gitu kan. Nah kira-kira
punya banyak cerita tentunya nih Kak Amel nih, tapi aku pengen singkat aja ya Kak. Kira-kira ada nggak Kak Amel kayak hal yang perlu dipersiapkan gitu untuk menunjang akademik yang cemerlang gitu Kak selama masa kuliah gitu? Mungkin ada bagi tips gitu Kak, mungkin Kak, kayak kira-kira gimana sih biar akademik kita mulus gitu selama kuliah? Aku nggak ada yang Oke, menarik nih. Jadi kan kayak yang dibilang tadi, aku linjur dari saintek ke soskom. Aku awalnya pengen kedokteran FYI, tapi setelah berpikir panjang, aku jadinya ke bisnis. Itu sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan muncul juga sih. Yang pertama tuh jangan lepas dari minat dan ketertarikan kita juga ya. Nah, terus pikirin dampak jangka pendek, dampak jangka panjang, terus impact yang bakal diberikan sama sekitar. Terus juga untuk ini tadi ya, gimana bisa beradaptasi gitu ya, walaupun anak lintas jurusan, itu sebenarnya aku setuju sama Kak Kansa yang tadi sih, hilangin boundaries dan jangan takut memulai. Karena di kuliah itu tuh kita bakalan banyak ke distract sama banyak hal, tapi yang paling penting itu gimana kita konsisten dan mau berkomitmen sama tujuan awal gitu loh. Kenapa kita kuliah, kenapa kita ada di titik saat ini. Nah dari situ goals yang kita set itu tuh insya Allah bisa perlahan tercapai. Terus yang aku terapin itu circle sih, circle yang bisa numbuhin motivasi buat belajar. Karena kebetulan kan aku punya circle nih, yang mereka tuh bisa dibilang anak-anak pinter dan ambis lah ya. Jadi gimana pun aktivitas mereka, sepadat apapun, ya nilai mereka tetap bagus gitu. Makanya dari punya circle yang kayak gitu, aku juga jadi semakin terpacu nih supaya nggak ketinggalan sama mereka gitu. Yang pertama, terus juga kalau misalnya nongkrong tuh kalau aku dibuat asik aja ya. Kan nanti tuh bakalan banyak kegiatan-kegiatan lain gitu, tapi ya jangan dikesampingin belajarnya gitu loh. Jadi belajar tuh dibuat asik gitu. Terus karena itu ngaruh banget ya gitu kan, apalagi aku lintas jurusan. Terus aku harus aktif nanya dan aku harus aktif belajar kalau misalnya aku mau bisa gitu kan, supaya kalau misalnya aku nggak aktif, apa yang diajarin dosen tuh juga nggak bisa nyantel gitu kan. Terus juga yang paling penting sih menurut aku cara kita berkomitmen sih. Terus juga cara kita konsisten sama niat awal, karena kalau niat awalnya kita pengen kuliah yang benar, terus IPK bagus, social life yang balance, ya kita juga harus konsisten untuk mempertahankan itu. Itu sih godaan yang paling besar. Godaannya itu komitmen. Terus nggak cuma komitmen sama pacar yang LDR aja kan, tapi komitmennya juga sama diri sendiri gitu loh, sama orang tua. Terus kan merantau nih, kita juga janji kan sama orang tua pengen lulus tepat waktu gitu. Kita rajin belajar ya, udah itu pertahankan. Terus juga kita harus bisa bertanggung jawab sama pilihan yang kita ambil sih. Terus juga jangan lupa dinikmatin tuh prosesnya, karena selain nyari ilmu, kita tuh kuliah ibarat investasi sih menurut aku, investasi di masa depan dengan cara membangun kehidupan sosial juga sebaik mungkin. Siapa tahu kan bisa bermanfaat buat kehidupan kita ke depan, kan kita nggak pernah tahu gitu. Terus juga ya gitu sih, karena aku juga pahit-pahitnya susah nyesuaiin diri belajar sih, apalagi aku ketemu akuntansi kan. Waktu itu yang aku anak IPA nggak pernah tahu akuntansi, tapi karena aku dapat circle yang alhamdulillahnya tepat buat aku, jadi semuanya tuh jadi terasa mudah gitu sih. Oke, mantap ya Kak. Jadi memang kadang walaupun linjur, asal kita memang berkomitmen ya Kak untuk bisa belajar, mengetahui lebih lanjut, dicari-cari lagi ilmunya gitu, bisa ya Kak tetap mulus gitu ya untuk dunia perkuliahannya ya. Oke, tadi kita juga udah banyak tuh teman-teman bertanya, aku juga udah banyak nanyain banyak pertanyaan juga terkait persiapan gitu menuju dunia perkuliahan, apa bedanya antara SMA versus kuliah dan sebagainya. Nah, di sesi ini kita lanjut ke sesi selanjutnya ya kakak-kakak speaker. Kita lanjut ke sesi Q&A Kak. Jadi kita bakalan nanya, kita ada Slido nih dari teman-teman, kita bakal nanya pertanyaan-pertanyaan yang diberi sama teman-teman cutting hari ini. Nah, mungkin yang pertama kita jawab yang paling atas dulu kali ya, yang ini ya. Kakak-kakak mau nanya dong, gimana sih caranya produktif di setiap harinya gitu dalam mempersiapkan tes masuk PTN dengan terstruktur gitu. Karena nih yang kebetulan Fauzan yang nanya ini memutuskan untuk tes lagi Kak, walaupun dia lulusan 2021 nih.
kira-kira Kak? Mungkin mulai dari Kak Arif dulu kali ya. Kak Arif, kira-kira gimana sih Kak mempersiapkan tes masuk PTN dengan terstruktur? Mungkin kalau dari aku sendiri, untuk Fauzan yang sedang mempersiapkan, biasanya good luck untuk Fauzan, untuk bagaimana supaya mempersiapkan tes masuk PTN ini dengan terstruktur. Karena kalau menurut aku, karena aku sendiri orang yang terstruktur, aku pasti selalu menyiapkan beberapa catatan di dinding aku, ya. Dan di situ dinding aku yang paling utama adalah priority list. Kemana di situ aku pasti selalu cantumin kayak kegiatan-kegiatan yang paling aku prioritasin. Jadi misalnya ini untuk persiapan masuk PTN. Jadi kayak misalnya kita harus sebenarnya aku kurang tahu ya dengan sistem masuk untuk perguruan tinggi negeri itu sekarang kayak gimana, karena dulu aku kan masih kayak SBMPTN, SNMPTN gitu sistemnya. Jadi basicnya adalah kalian harus bisa membuat priority list kalian. Kayak sebenarnya apa sih hal yang harus kalian lakuin yang paling utama tuh apa? Misalnya, pertama ini kalian harus belajar dulu, belajar apa ini belajar. Dan kalau misalnya untuk belajar, kalian perbanyakin untuk latihan-latihan soal. Itu di situ pokoknya kalian tulis jadwal. Dan terus selanjutnya yang kedua misalnya, jangan lupa, tapi menurut aku walaupun kalian sangat into dan sangat passionate banget untuk memasuki perguruan tinggi negeri, tapi kalian jangan lupa untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Jangan sampai kalian terlalu fokus belajar, terlalu fokus untuk untuk menggapai PTN kalian yang kalian mau itu, tapi sehingga kalian melupakan hal-hal esensial yang lainnya gitu. Untuk waktu-waktu bersama keluarga, makan dan ini segala hobi-hobi kalian. Karena bisa juga pasti kalau kalian terlalu terus belajar, kalian bisa bosan dan lain-lain gitu. Dan yang lainnya mungkin membuat seperti priority list yang sebenarnya aku udah omongin. Terus kayak kalau aku sendiri lebih kayak membuat semua sekitar aku tuh lebih rapi gitu, karena aku orangnya rapi banget ya, walaupun aku cowok gitu, tapi kayak aku nggak suka sama hal-hal yang berantakan. Jadi untuk mempersiapkan segala tes masuk itu, aku kayak harus rapi banget nih, kayak priority list aku di mana, buku-buku aku di mana, dan segala jadwal kayak ini jadwal masuk jadwal untuk tes masuk UI di tanggal sekian, tes masuk 4 tanggal sekian, itu kalian semua harus kalian persiapin. Gitu sih mungkin. Oke. Tuh teman-teman, jadi di TikTok ya sebenarnya Kak Arif tadi punya priority list nih di dalam kamarnya gitu, di dindingnya gitu kan, kira-kira apa aja yang mau dilakuin selanjutnya teman-teman. Nah, mungkin dari situ teman-teman bisa berangkat ya, kayak oke, berarti kita harus nulisnya apa aja yang bakal kita lakuin, pelajaran apa ya Kak yang belum kita pelajarin gitu, mau review bab mana gitu, di pelajaran apa, mata pelajaran apa gitu kan. Boleh di list teman-teman, dibuat agar lebih terstruktur gitu jadwalnya teman-teman untuk belajar. Kalau dari Kak Amel atau Kak Kansa punya tambahan terkait pertanyaan pertama ini, kayak kakak punya cara tertentu nggak untuk mempersiapkan masuk PTN gitu? Kalau Kak Kansa sebenarnya SNM, tapi Kak Kansa punya rahasia juga nggak selain walaupun kakak undangan gitu, ada nggak kayak produktivitas? Oke, kalau aku sendiri untuk menunjang produktivitas ya, yang paling penting menurutku adalah time management yang pasti. Nah, biasanya tuh aku tuh membagi juga, sama kayak Arif tadi, mungkin ada priority list-nya gitu. Nah, kalau aku biasanya priority list-nya itu berdasarkan mata kuliah tadi yang Akbar udah sebut juga. Mana yang belum aku pelajarin, mana yang paling susah untuk aku, terus yang mana yang udah paling aku kuasain. Biasanya tuh yang paling besar quantity untuk aku pelajarin di dalam satu hari, itu biasanya yang memang aku belum kuasain gitu. Atau misalnya dulu kebetulan aku bimbel, kalau misalnya di bimbel itu kan ada kelasnya ada yang dijadwalkan sama bimbelnya, ada juga yang kita bisa konsul ke gurunya gitu ya. Nah, biasanya tuh aku sebenarnya ini teman cutting jangan dicontoh sih, tapi sebetulnya ini menurutku adalah bagian dari time management tuh gitu. Jadi misalnya dulu salah satu mata pelajaran yang cukup menantang untuk aku tuh matematika, dan yang udah cukup aku kuasai gitu misalnya adalah bahasa Inggris. Biasanya tuh aku kalau misalnya ada kelas bahasa Inggris, aku lebih kayak, Kak, aku izin ya, aku kayaknya kelas ini nggak dulu deh, soalnya aku mau konsul matematika aja kayak gitu. Jadi kayak atau kayak misalnya di bimbelnya ada mata pelajaran sosiologi tapi gurunya aku kurang suka gitu. Nah, ini juga
salah satu sih menurutku ini yang menunjang efektivitas dan produktivitas juga gitu. Jadi kayak aku tuh tahu juga kayak kalau misalnya aku diajarin sama guru sosiologi yang ini, mau belajar selama apapun itu aku nggak bakal masuk ke otakku gitu. Jadi aku lebih kayak, Kak, aku izin ya kelas sosiologinya, aku mau belajar yang lain aja, yang gurunya tuh klop sama aku, dan memang mata pelajarannya juga aku butuhkan untuk asupan lebih gitu, karena emang susah untuk aku. Tahu diri ya Kak jadinya. Tahu diri, bener. Kurangnya tuh di mana gitu ya. Jadi kayak aku lebih kayak setiap mau belajar tuh juga aku perhitungkan gitu loh, kayak perlu nggak ya belajar yang ini, atau misalnya lebih mepet mau ada ujian yang lebih dulu tuh mata pelajaran apa gitu. Jadi kayak aku perhitungkan dulu sih, kayak kalau misalnya aku belajar mata pelajaran sosiologi tapi misalnya besoknya ada ujian ekonomi gitu, kayak kan nggak mungkin juga ya aku belajar sosiologi. Jadi kayak bisa diperhitungkan gitu, kayak yang paling butuh sekarang untuk dipelajarin tuh apa, terus yang kira-kira paling susah untuk kita, terus butuh waktunya lama untuk belajar tuh apa, nanti sisa-sisanya di waktu-waktu luang baru tinggal review aja pelajaran yang udah kita kuasain gitu. Jadi tinggal tinggal mengulang yang kita tuh udah hatam gitu. Iya, betul-betul banget ya teman-teman. Jadi memang kalau dari Kak Kansa tadi adalah mungkin teman-teman nih punya ibaratkan tuh dinding pertahanan ya. Jadi kita bangun dinding pertahanan yang memang belum cukup kuat gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman punya yang udah cukup kuat ya mungkin diulang-ulang, tapi yang belum kuat kita bangun dengan cara kita prioritasin untuk belajarnya gitu ya. Nah kalau Kak Amel sendiri Kak punya nggak rahasia nih Kak untuk bisa produktif gitu untuk mempersiapkan PTN-nya? Aku kebetulan cuma punya waktu PTN itu intensif 1 bulan full. Jadi aku tipe anaknya bukan yang tipe yang bisa belajar jangka panjang terus-terusan gitu loh. Aku misalnya aku tuh kayak bukan nabrak sih, kayak pas udah sebulan 2 bulan itu baru aku intens full gitu. Jadi emang aku atur jadwalnya tuh kayak sepenuh hari aku dedikasikan untuk belajar buat persiapan SBM gitu-gitu loh. Karena aku juga anak IPA yang nggak tahu apa-apa tentang IPS, yang harus belajar dari awal, tapi waktunya mepet gitu. Ya jangan ditiru juga sih, kalau bisa udah ada rencana-rencana gitu loh. Jadi jangan dadakan. Jadi kalau misalnya aku tuh aku biasanya dari awal itu persiapin materi dulu, belajar materi biasa, terus selalu aku tutup dengan latihan soal sebelum tidur gitu kan. Terus juga pas bangun pagi-pagi itu yang aku cari bukan apa-apa, tapi aku latihan soal gitu. Jadi sebelum dan pas bangun tidur itu aku latihan soal, terus setelahnya itu baru dibanyakin baca, karena kan aku banyak yang belum tahu kan soal soskum waktu itu gitu sih. Oh oke. Ya biasanya juga Kak Amel kalau sebelum tidur itu kan lebih masuk ya kayak pelajarannya. Jadi kayak nanti pagi-pagi juga ingat gitu kan apa yang dipelajarin semalamnya gitu kan. Iya makanya. Oke ya keren banget tuh tipsnya tadi dari ketiga speaker kita teman-teman ya. Untuk Fauzan nih, semoga menjawab ya Fauzan untuk kira-kira persiapan apa gitu ya untuk terstrukturnya gimana gitu untuk bisa masuk PTN gitu. Nah yang kedua mungkin Kak kita balik ke pertanyaan selanjutnya. Kakak, gimana caranya untuk bisa menyeimbangkan kehidupan kampus dan kehidupan sosial kita gitu? Oh ya, biasanya nih mahasiswa nih kadang ngomongin nolep gitu ya kayak. Jadi kayak kadang dia terlalu sibuk akademik jadi nggak punya teman, ada yang terlalu sibuk punya teman akademiknya jadi rada rusak gitu kan. Jadi mungkin gimana nih Kak biar bisa balance gitu antara kehidupan kampus sekaligus kehidupan sosial kakak-kakak di sini gitu. Mungkin dari Kak Kanza dulu kali ya, gimana tuh Kak? Oke, kalau aku sebetulnya hampir sama caranya sama tadi yang aku ngatur pelajaran apa yang harus aku pelajarin gitu ya. Aku juga set priority dan manajemen waktu untuk kayak gitu-gitu juga aku pikirin tuh, kayak misalnya kayak misalnya aku hari ini menyelesaikan semua tugas aku dulu deh untuk seminggu ke depan, atau kayak misalnya 2 hari ini aku selesaiin tugasku untuk seminggu ke depan, jadi besok bisa nongkrong sama teman-teman, bisa main, bisa ini itu gitu. Atau biasanya juga aku juga punya self awareness gitu, kayak kalau aku belajar siang-siang tuh nggak masuk biasanya Bar. Jadi aku kalau belajar lebih suka malam gitu, makanya Turnal ya Kak? jadi kayak kalau malam tuh lebih fokus gitu, udah tahu sendiri kan.
Nah biasanya tuh kayak ya udah daripada dipaksain belajar siang gitu, kayak kalaupun belajar siang terus nggak masuk kan sama aja bohong ya. Jadi aku emang ya udah siang tuh untuk waktunya sama teman-teman atau waktu untuk organisasi atau ya kegiatan-kegiatan mungkin kalau ada pacar gitu sama pacar kayak gitu ya. Tapi aku nggak punya sedih. Nah itu kalau misalnya jadi siang-siang tuh dipakai untuk kegiatan lain yang menurutku bisa nih untuk life balance aku gitu, atau mungkin untuk istirahat, untuk olahraga dan lain-lain. Nah nanti malam karena aku tahu aku fokusnya malam belajar, baru aku belajar di malamnya kayak gitu. Oke, kalau Kak Amel ada nggak kira-kira gimana caranya untuk bisa balance antara kehidupan sosial dan kehidupan kampus dan mungkin kehidupan Kak Amel sebagai influencer juga nih, kira-kira bisa balance gitu gimana Kak? Kalau fungsi aku sih time management sih. Jadi emang harus benar-benar diatur. Kalau aku biasanya punya schedule setiap minggu. Jadi emang aku tuh suka nyusun schedule dalam satu minggu itu kayak gimana. Nah terus baru tuh aku kerjain. Terus dulu waktu zaman-zaman aku masih aktif organisasi itu biasanya itu aku pisahin nih mana prioritas, mana yang lebih prioritas di antara kuliah, organisasi, sama kerjaan aku kan. Nah, tapi aku ngesetnya tuh emang harus kuliah yang utama gitu loh. Jadi kalau misalnya ada kegiatan yang sekiranya mengganggu kuliah, itu aku udah gimana ya, bukan aku prioritasin gitu. Pokoknya intinya aku tuh prioritasnya kuliah yang utama. Selebihnya itu bisa masuk ke list nomor 2 atau nomor 3 gitu. Terus kalau misalnya cara ngatur waktu, aku justru kebalikan dari Kak Kansa. Aku siang belajar yang efektif itu, kalau malam aku ngantuk. Jadi kalau malam itu biasanya aku main sama teman gitu. Terus juga ya aktivitas organisasi juga kebetulan di fakultas aku tuh lebih sering malam ya, karena siangnya banyak yang kuliah gitu. Jadi aku justru ngatur waktunya tuh siang aku fullin belajar gitu. Terus malam sisanya baru terus sama aku ngatur jadwal kuliah sih, karena kebetulan di UB itu bisa milih jadwal kuliah sendiri. Nah jadi aku tuh emang ada satu hari yang aku kosongin kuliahnya, jadi emang aku buat istirahat. Terus misal weekend aku nggak bisa istirahat itu aku pakai buat nyelesain kerjaan atau buat main sama teman gitu. Jadi tetap kejaga lah ya, istirahat dapet, terus belajar buat akademik dapet, terus main sama teman-teman juga dapet waktunya gitu sih. Oke, ya kita bisa belajar ya teman-teman dari kedua kakak tadi yang sudah di awal, mungkin nanti ditambahin sama Kak Aris juga, adalah kalau tiap orang tuh punya pola belajar yang beda-beda ya teman-teman. Jadi, nah itulah pentingnya teman-teman cutting di sini untuk bisa cari pola yang sesuai sama teman-teman ya. Jadi kayak mungkin kalau misalnya teman-teman lebih nyamannya belajarnya mungkin dengar musik, sambil belajar tuh bisa. Ada mungkin teman-teman yang tadi kayak Kak Kansa belajarnya malam, tapi kalau Kak Amel belajarnya siang gitu kan. Jadi memang teman-teman harus bisa cari pola yang cocok gitu untuk teman-teman cutting belajar. Oke, kalau Kak Arif Kak ada yang mau ditambahin nggak Kak? Kira-kira gimana tuh? Kalau dari aku sendiri sih sama seperti perkataan aku sebelumnya juga, aku kayak selalu set my priority list-nya juga. Jadi kalau misalnya aku kan kalau di kampus waktu dulu di zaman sebelum nih corona pandemi kayak gini, aku tuh kegiatan aku bisa dibilang tuh padat banget ya, karena aku juga di situ bukan hanya mahasiswa di Universitas Pajajaran doang, tapi aku juga dikatakan sebagai student athlete juga, karena kan aku juga masuk melalui jalur prestasi nih di masuk tempat ini, yaitu masuk melalui jalur prestasi basket kan. Dari situ juga aku harus menekuni profesi aku sebagai student athlete, sebagai atlet Universitas Pajajaran, dan juga aku harus mengikuti sebagai mahasiswanya juga di jurusan hubungan internasionalnya. Dan bagaimana cara aku memaintain supaya ngebalance antara kehidupan kampus dan sosial itu, yaitu aku nge-set priority list aku. Jadi kalau misalnya aku lagi ada kegiatan kampus, aku tuh kayak ya kalau dari aku sendiri kayak education will always be my top priority ya sebenarnya. Tapi kayak misalnya aku di priority list aku, misalnya aku di minggu ini tuh aku bakal ada kejuaraan pertandingan nih. Jadi ya udah misalnya ada latihan, aku harus utamain latihan dulu untuk belajar untuk perkuliahan nanti. Mungkin bisa selesai mungkin bisa nanti setelah aku menyelesaikan pertandingan aku gitu. Dan kalau misalnya untuk kegiatan, misalnya ada lagi kegiatan kampus nih mau adain
rapat ini itu. Jadi kalau misalnya di situ aku mau megang tanggung jawab untuk mengadakan rapat itu, ya udah berarti sini aku harus tulis dulu jam segini aku ada rapat, belajar dan latihan itu nanti dulu aja karena ini kegiatan ini bakal diselenggarain lebih cepat. Tapi kalau misalnya dari ketiga itu kayak misalnya ada ujian nih di kuliah, bakal ada pertandingan, terus ada kegiatan-kegiatan di kampus, ada rapat-rapat kayak gitu. Baik lagi kita misalnya kalau kita bisa melakukan, karena ini kan ketiga ini merupakan pilihan dari kita ya, berarti kita harus mempunyai tanggung jawab dari ketiga pilihan itu, kayak we sign up for this gitu kan. Jadi di situ jika kita memiliki tanggung jawab atas ketiga hal itu, ya udah kalau misalnya kita memang bisa melakukan secara bersamaan di hari itu, ya udah kita lakuin gitu. Jadi misalnya pertandingan di jam segini, oke selesai pertandingan aku mungkin bisa rapat di segini. Mungkin belajar untuk kuliah karena besoknya ada ulangan, malamnya dia setelah rapat aku bisa belajar sendiri. Itu ya. Mengatur jadwal ya kan jadinya. Iya, jadi dari ketiga orang tadi teman-teman kita bisa sadar kalau misalnya time management itu penting banget ya selama kuliah gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman cutting udah mulai masuk masa kuliahnya, nanti amin diterima di PTN-nya masing-masing sesuai dengan keinginannya, teman-teman bisa mulai untuk bisa mencatat jadwal teman-teman masing-masing dan berusaha untuk bisa mengatur kapan kita harus main, kapan kita harus sosialisasi, dan kapan kita harus belajar ya. Oke, teman-teman gak terasa kita udah 1,5 jam nih ngobrol-ngobrol panjang itu tentang perkuliahan versus SMA juga. Tadi kita juga udah dapat banyak sekali pesan-pesan, terutama tentang masalah awareness, passion, tentang masalah approach, memulai lebih dulu, kesadaran masing-masing dan sebagainya ya teman-teman. Dan mungkin untuk menutup sesi ini, sebelum kita nanti foto bersama dulu, aku pengen nanya ke kakak-kakak 3, mungkin kayak pesan terakhir banget Kak. Mungkin singkat aja, 15 detik gitu tiap kakak-kakak di sini. Kira-kira pesan yang ingin speakers kakak-kakak sampaikan ke teman cutting yang masih duduk di bangku SMA, khususnya tentang untuk mempersiapkan dunia perkuliahan. Mungkin mulai dulu dari Kak Amel kali. Di perjuangan masuk kuliah itu kalau menurut aku itu banyak banget kerikil yang bakalan dihadapin. Tapi just because you fail once doesn't mean you're gonna fail at everything. Jadi just keep trying. Good luck ya semuanya. Oke, thank you Kak Amel. Keep trying ya guys. Jangan sampai setelah mencoba gagal terus kita berhenti. Mungkin setelahnya bisa lagi kalian bisa sukses terus gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin Kak Arif. Kalau dari aku untuk teman-teman cutting semua yang ada di sini, selagi kalian masih di SMA ini, menurut aku nikmatin waktu masa-masa kalian di SMA. Even though that we know that we are currently living in the pandemic situation, crisis situation. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa menikmati hal-hal kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakuin di masa-masa SMA atau kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita dapatkan di dunia perkuliahan nanti. Karena kalau bahasa klise-nya adalah kayak the moments may have ended but the memory stays forever gitu. Jadinya lakuin dan kegiatan-kegiatan yang mungkin di saat-saat kalian di SMA ini nikmatin semua waktu SMA karena bisa jadi di masa-masa kuliah nanti kalian tidak bisa menemukan atau melakukan hal-hal. Oke, thank you banget Kak Arif. Ya kalau Kak Arif ini carpe diem gitu. Jadi kayak nikmatin dulu yang lagi itu selagi kita mempersiapkan untuk masa depan gitu. Oke, kalau terakhir nih last but not least Kak Kanza. Oke, kalau aku mungkin untuk teman cutting nanti pas masuk kuliah akan menemukan banyak hal baru, kesempatan baru, kegiatan baru, Makanya akan dapat deh banyak hal baru gitu. Menurutku pesan aku cuma satu, stay fokus, tetap di goals kalian. Jadi walaupun ada begitu banyak hal yang baru kalian temuin, kalian masih harus tetap ingat goals kalian tuh apa. Misalnya mau lulus cepat, mau dapat IPK yang bagus, kayak Amel gitu, harus tetap jangan tergoda sama hal-hal lain karena nanti juga nggak cuman akan terekspos sama hal-hal yang positif, mungkin juga akan ada tuh hal-hal yang kurang positif yang akan menghampiri waktu kuliah. Jadi tetap semangat, tetap ingat sama goals kalian, dan tetap tetap ingat sama tujuan akhir kalian di kuliah nanti apa. Oke, mantep banget.
Nah, kalau yang terakhir ini kita ditekankan tentang fokus ya teman-teman, yakin dan fokus gitu ya. Termasuk nih aku boleh nyambungin yakin dan fokus sama jurusan yang dipilih nih teman-teman. Jadi inilah mungkin kita memang sudah disatukan saat ini untuk bertanya dan untuk bisa berdiskusi tentang jurusan dan termasuk juga perkuliahan. Itu tentunya juga akan ditambah lagi lebih baik kalau misalnya teman-teman follow Tanya Kating terus ya, karena juga penting banget nih persiapan dengan pemilihan jurusan yang tepat gitu teman-teman. Nah, salah satunya yang bisa dilakuin sama teman Kating adalah untuk bisa selalu bergabung nih di cerita-cerita Kating berikutnya juga. Mungkin nanti ngikutin Tanya Kating juga di Instagram dan sosial media lain untuk informasi-informasi selanjutnya ya teman-teman. Oke deh, itulah tadi mungkin yang mengakhiri sesi kita. Sebelum sesi kita berakhir, mungkin kita akan foto bersama dulu yang akan dipimpin oleh kakak-kakak dari Tanya Kating, boleh kan? Oke nih, sekalian teman-teman, ini ada form evaluasi nih, boleh diisi ya, jangan lupa diisi untuk teman-teman. Linknya ada di screen, boleh tolong dibantu isi buat form feedback kita, biar nanti Tanya Kating bisa lebih baik lagi ya, untuk bisa mendesain acara-acaranya yang mungkin udah kalah bermanfaatnya dengan Tanya Kating, yang cerita Kating edisi 3 kita kali. Oke, boleh setelah ini mungkin foto bersama siapa yang akan nanti mungkin dari kakak-kakak dari Tanya Kating. Oke deh, kita udah di bagian akhir dimana kita akan foto bersama. Jadi aku mengundang teman-teman kalian semua untuk start videonya. Bagi kalian yang bisa untuk start video, terus sama mengisi form, kalian juga bisa sambil senyum ke kamera biar soalnya ada 7 halaman nih kira-kira buat di foto. Oke deh, bagi kalian yang udah simpen background juga boleh banget di display. Dan oke. Kayaknya udah ada beberapa nih yang udah buka. Aku kasih beberapa waktu dulu ya buat kalian yang mau open cam. Oke. Oke, masih ada beberapa yang masih baru open cam, jadi aku kasih waktu lagi buat open cam kalian semuanya. Oke deh. Kira-kira ada 6 halaman, jadi aku mau mulai dari sekarang ya. Siap. Semuanya senyum. 1, 2. Oke, next. 1, 2. Halaman 3. 1, 2. Pi. Halaman keempat. Siap semuanya. 1, 2. Pi. Halaman kelima. 1, 2. Pi. Oke, yang terakhir 1, 2, 3. Oke deh, semuanya udah dapet. Oke. Bisa stop videonya kamu. Thank you. Oke, thank you banget Kak Jerome tadi dari Tanya Kating udah dokumentasi. Ya, sekali lagi terima kasih banyak juga untuk kakak-kakak speaker, Kak Amel, Kak Arif, dan Kak Kanza. Aku ucapin terima kasih atas teman Tanya Kating untuk kesempatannya hari ini. Dan semoga apa tadi yang sudah disampaikan sama kakak-kakaknya bisa memberikan insight dan pengetahuan lebih lanjut tentang teman-teman. Dan tentunya kita juga tahan intinya merasa terima kasih juga untuk para media partner kita, yaitu ada Sanur FM, ada OSIS SMA Negeri 4 Singaraja Bali, ada Mulai di Sini Project, madikevent.id, seminar.up, media event, seputar.info.id, dan teman-teman yang sudah hadir hari ini, terima kasih banyak juga atas antusiasmenya untuk bertanya, untuk mengikuti dari awal sampai akhir. Dan semoga memang teman-teman yang ikutan hari ini bisa di akhir nanti mengupayakan apa saja yang bisa teman-teman lakukan untuk menuju dunia perkuliahan, termasuk untuk mempersiapkan pemilihan jurusan teman-teman, yang tentunya selalu akan ditemani sama Tanya Kating, dan juga untuk mempersiapkan teman-teman menuju dunia perkuliahan, dan tentunya juga hal ini tentunya dari segi persiapan-persiapan lain ya, seperti urgensi memilih jurusan, kemudian gimana caranya untuk bisa membangun mode belajar yang baik dan sebagainya teman-teman. Oke, kita terima kasih tadi sudah disebutin juga. Baiklah, saya Akbar sebagai moderator hari ini pamit undur diri, dan semoga nantinya teman-teman bisa mengikuti cerita Kating berikutnya dan program-program lain dari Tanya Kating ya. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk isi form feedback yang linknya udah ada di kolom chat. Boleh silakan diisi ya teman-teman. Tadi
silakan diisi. Jadi jangan lupa teman-teman sebelum live silakan tolong diisi formnya. Oke, baik. Terima kasih banyak, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih, dan semoga teman-teman bisa mengambil yang baik-baik dari perbincangan kita tadi, dan sampai jumpa di program Tanya Opini berikutnya. Selamat hari Sabtu dan selamat weekend teman-teman, dan selamat siang, dadah.